Oke. Saya kira sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh anak muda harusnya bisa dijawab oleh anak muda sendiri. Dan anak-anak Gen Z ini memang sebagaimana kakaknya, anak-anak milenial tidak kurang care terhadap isu-isu politik. Tetapi seperti yang tadi saya sebut, itu mereka belum tentu memilih tuh. Ya. Karena anak muda ini meskipun political interest-nya tinggi, tetapi tingkat partisipasinya tidak setinggi kelompok pemilih yang lebih tua. Wahai kalian yang hidup kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Syifa Nafila. Oke, kemarin aku udah menjelaskan nih tentang generasi milenial dan mereka rata-rata bersikap apatis. Nah, minggu ini sekarang aku akan menjelaskan tentang Gen Z. Teman-teman pasti Gen Z nggak sih? Soalnya aku juga Gen Z sih. Nah, aku akan menjelaskan nih tentang Gen Z. Gimana sih Gen Z itu dalam dunia perpolitikan Indonesia? Apa mereka apatis? Apa mereka pemikirannya terbuka? Teman-teman kepo nggak sih? Teman-teman termasuk ke yang mana ya? Oke, kita bahas kali ya. Gen Z adalah kelompok yang lahir antara 1997 sampai 2021 yang saat ini berumur 11 tahun hingga 26 tahun. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, mereka ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih terbuka terhadap perubahan, lebih kritis, dan lebih aktif dalam menggunakan media sosial. Dengan adanya digital ataupun media sosial yang tentunya dikuasai oleh Gen Z, mereka dari situlah mengetahui informasi-informasi mengenai politik yang positif maupun negatif. Banyak sekali Gen Z saat ini yang berkontribusi dalam pemilu maupun demo untuk menyuarakan suara rakyat sebagai perwakilan rakyat. Menurutku ada 3 tipe Gen Z dalam dunia perpolitikan nih. Ada yang mengikuti dan mencari tahu lebih dalam, yang mengikuti karena FOMO namun tidak mencari tahu lebih dalam, dan yang bersikap apatis. Oke teman-teman, kalau misalnya dilihat dari yang 3 tadi, dan kita ambil contoh pada tahun ini, banyak nih Gen Z yang sudah melek dalam politik dan peduli dalam perpolitikan di Indonesia ini. Salah satunya ada nih, kita ambil contoh kegiatan yang menarik perhatian Gen Z. Itu salah satu paslon kemarin, dia mengadakan sebuah kegiatan untuk menarik perhatian para Gen Z untuk mengikuti perpolitikan di Indonesia ini. Kemarin juga memang berhasil teman-teman menarik perhatian para Gen Z untuk mengikuti acara yang seperti contohnya Desak Anies. Mari kita lihat gimana antusias Gen Z mengikuti acara dan mereka mengetahui atau mempelajari tentang perpolitikan. Sebenarnya tahun ini tahun pertama saya buat memilih. Rata-rata di sekitar saya itu golput ya. Jadi di sini saya mau datang ke sini itu saya mau memastikan benarkah pilihan saya golput atau salah. Gitu. Kenalkan, nama saya Manai. Saya selaku perwakilan anak gamer di gamer. Ya, e-sport. Saya dulu mantan reporter dari Tempo dan sekarang bekerja untuk Women Talk. Saya ingin menanyakan tentang RUU PPRT. Sebentar. Sebelum bertanya, saya mohon izin memaparkan data terlebih dahulu. Wah, Gen Z terlihat sangat tertarik sekali dalam dunia politik. Lalu selain acara tersebut, bagaimana lagi ya untuk menarik perhatian Gen Z dalam dunia politik? Meningkatkan animo Gen Z untuk terlibat dalam politik, salah satunya memang dibutuhkan tangan pemerintah, terutama dalam hal pendidikan. Pendidikan bukan dalam artian pendidikan formal saja, memang secara pendidikan formal misalnya pendidikan Pancasila, itu kan memang mengajarkan tentang politik, bagaimana demokrasi dan segalanya. Tapi juga bagaimana kurikulum ini didesain untuk bisa meningkatkan animo anak didik untuk bisa berpartisipasi. Wah, terlihat sekali ya kalau misalnya para Gen Z yang ingin membuka pemikiran dan peduli tentang politik, maka mereka aspirasi, lalu mereka ikut ke acara seperti tadi yang mengetahui gimana politik Indonesia, lalu mereka belajar perpolitikan yang disarankan oleh pemerintahan melalui universitas yang sudah disediakan, yaitu semisal mata kuliah ilmu politik, dan bisa mempelajari ilmu politik agar mereka terbuka pemikirannya. Selain mereka sadar sendiri, ada juga FOMO.
Oke teman-teman, teman-teman tahu nggak sih FOMO dalam dunia politik itu apa? Atau teman-teman tahu nggak sih FOMO itu apa? Jadi FOMO dalam dunia politik itu adalah kita sebagai generasi Z ikut-ikutan terhadap dunia politik tanpa mencari tahu informasi yang benar. Karena kita sering bermain sosial media, kita lihat nih di TikTok, di Instagram, kayak oh lagi viral kayak gini-gini, akhirnya kita tuh pengen ikutan karena lagi viral, lagi ramai. Nah itu yang dinamakan FOMO. Nah sebenarnya FOMO tuh ada positif dan negatifnya. Sebelumnya kalau misalnya negatifnya itu FOMO, kalau misalnya teman-teman ikutinnya tuh dari kayak cuma lewat berada teman-teman, terus ikutin yang lagi rame, oh lagi rame kayak gini nih, ikutin. Nah tanpa mencari tahu kebenarannya, itu teman-teman gampang banget untuk diadu domba tahu. Jadi orang-orang yang mengadu domba itu memanfaatkan kefomoan Gen Z untuk mengadu domba antara satu dan lainnya. Misal ada beberapa paslon, nah di satu oknum-oknum yang mengadu domba itu, mengadu domba antara paslon satu dengan paslon satunya lewat sosial media. Nah, orang-orang FOMO ini yang tidak mencari tahu secara dalam dan secara benar tentang perpolitikan atau tentang paslon yang ingin mereka pilih, mereka akan teradu domba karena ngelihat video yang mengadu domba ini, kayak oh ternyata kayak gini ya. Nah, teman-teman lihat video satu lagi, oh ternyata kayak gini ya. Jadi teman-teman itu teradu domba kalau misalnya kayak gitu. Maka dari itu kalau misalnya teman-teman mau FOMO, boleh FOMO politik, tapi FOMO-nya harus FOMO ke yang benar, yang ngikutin yang benar dan cari informasinya yang benar. Jadi FOMO-nya juga ikut-ikutannya nanti ujung-ujungnya bakal bermanfaat bagi negara kita atau bagi teman-teman sendiri karena mendapatkan informasi-informasi baru. Oke, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Bye-bye. Ya sebagai warga Indonesia ya, aku udah punya KTP juga, pasti aku berminat untuk nyoblosnya, mau nggak mau seperti itu. Minat sih, asalnya biar bisa milih aja sih. Aduh, kalau untuk nyoblos apa enggak ya tergantung sih kalau saya pribadi ya. Ini tergantung dari siapa yang bakal maju. Karena ya kalau misalnya orang-orang yang notabene begitulah, sama aja percuma lah. Oke. Saya kira sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh anak muda harusnya bisa dijawab oleh anak muda sendiri. Saya nggak mau mendikte juga, nanti saya sama saja dengan oligarki, mendikte apa yang harus dilakukan. Tapi saya akan menyarankan supaya anak muda mulai dulu untuk memikirkan kembali hal-hal yang sifatnya di luar mainstream. Saya kira mulainya dengan itu, liarkan dulu pikiran-pikiran kalian, karena justru kita harus melawan dengan cara membebaskan pikiran kita, bebas berbicara juga, berpendapat, dan kemudian teman-teman juga harus cari informasi yang lebih luas tentang apa yang bisa kita lakukan. Jangan langsung ikut dalam permainan-permainan sistem politik yang kaku yang sebenarnya dibuat oleh oligarki gitu. Jadi kita justru melawan dengan cara itu dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah mulai bisa memikirkan alternatif, politik alternatif, cara untuk membuat kebijakan secara lebih baik, memasukkan faktor lingkungan dan kelompok rentan dan seterusnya, nanti di situ teman-teman baru bisa membuat semacam visi bersama begitu. Tapi yang jelas harus lekat dengan politik. Saat kita bilang kita peduli lingkungan, kita mungkin tidak pakai plastik sekali pakai, tapi kita nggak peduli pada politik, nggak mungkin. Karena pada akhirnya itu semua bahkan akan bisa diputuskan oleh para pengambil kebijakan di sistem politik.